Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. PSU anggota DPD Daerah Pemilihan Sumatera Barat akan dilakukan besok, Sabtu, 13 Juli 2024. Namun sebagian besar warga Padang tak mengetahuinya. Suami di Solo tega membunuh istrinya yang tengah hamil 8 bulan. Selain Pariaman, Bawaslu Bukit Tinggi juga mencopot alat peraga kampanye yang dipasang calon anggota DPD RI. Sehari jelang pelaksanaan pemilihan suara ulang untuk anggota DPD Daerah Pemilihan Sumatera Barat, sebagian besar warga yang ditemui Berita Padang tak mengetahui adanya PSU itu. KPU Sumatera Barat harus bekerja keras untuk menyukseskan pemilihan suara ulang anggota DPD pada Sabtu besok. Karena salah satu yang menjadi tolak ukur kesuksesan pemilihan umum adalah tingkat partisipasi warga yang memilih. Di Sumatera Barat sendiri, terdapat hampir 4.100.000 pemilih. Sebagian besarnya, atau sekitar 59%, berasal dari kaum muda. Namun melihat kondisi lapangan, kesuksesan itu sangat riskan terjadi pada saat PSU. Pasalnya, sebagian besar warga Padang yang ditemui mengaku jika mereka tidak mengetahuinya. Belum tahu kita, Pak. Belum tahu. Untuk pemberitahuan dari pihak KPU maupun dari kelurahan ada nggak, Pak? Belum ada, Pak. Belum ada. Yang dipilihkan DPD, Bapak sendiri tahu fungsi DPD itu seperti apa? Fungsi DPD tahu, Pak. Fungsinya tahu. Cuma pemberitaan ulangnya belum tahu kita, Pak. Belum tahu. Lebih Pak? Lebih jelas keterangannya ke warga, apakah diulang atau enggaknya gitu, Pak. Saya tidak mengetahui kalau besok ada pemilihan suara ulang dan saya tidak mendapatkan sosialisasi apapun itu, terus saya juga tidak menerima surat pemungutan suara kembali. Harapannya seperti apa? Harapannya sih harusnya ada sosialisasi sebelum itu tuh, jadi kita kan semuanya tahu gitu. Kalau sekarang kan kita nggak tahu tuh pemilihan suara ulangnya. Oh, saya tidak mengetahui, ya. Dan itu pun tidak ada pemberitahuan sosialisasinya. Setidaknya ada pemberitahuan dari pihak-pihak tertentu yang terkait dengan permasalahan pemungutan suara ulang ini. KPU Sumatera Barat sendiri telah mengklaim bahwa mereka telah menyosialisasikan PSU ini. Selain aktif di media sosial, KPU Sumatera Barat juga telah memasang baliho tentang pelaksanaan PSU lengkap dengan nama dan foto calon anggota DPD Daerah Pemilihan Sumatera Barat. PSU ini dilaksanakan setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Irman Gusman yang berdampak pada hasil pemilihan anggota DPD pada pemilu 14 Februari lalu dibatalkan dan KPU harus menggelar pemilihan suara ulang. Robiham melaporkan dari Padang. Jelang pemilihan suara ulang Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat yang akan dilaksanakan pada Sabtu besok, tanggal 13 Juli. Pelaksana tugas Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, Muhammad Afifuddin, memaklumi ketidaktahuan warga Sumbar karena tidak adanya kampanye. Hal tersebut disampaikannya di kantor KPU Sumatera Barat pada Rabu malam. Namun demikian, ia memastikan segala keperluan untuk pelaksanaan PSU itu sudah berada dalam keadaan siap, terutama surat suara. PLT Ketua KPU RI juga meminta peranan semua komponen untuk menyukseskan pelaksanaan PSU sehingga partisipasi juga tinggi, seperti pelaksanaan pemilu dan pilpres beberapa waktu yang lalu. Ya, ini kan situasi yang pengecualian. Apa itu pengecualian? Pemilunya sudah selesai. Idealnya kan sudah selesai karena ada putusan Mahkamah Konstitusi. Ya,
kampanye aja nggak boleh kan. Nah, jadi ya kami sudah menyampaikan arahan ke teman-teman provinsi untuk melakukan sosialisasi semaksimal mungkin. Terkait indeks kerawanan pemilu yang disampaikan Menko Polhukam, bahwa Sumatera Barat merupakan daerah paling rawan di Pulau Sumatera. PLT KPU Pusat meminta jajaran KPU harus menjadikannya semacam peringatan agar KPU lebih waspada. Robiham melaporkan dari Padang. Menjelang pelaksanaan pemilihan suara ulang anggota DPD daerah pemilihan Sumatera Barat, KPU Pasaman Barat telah mempersiapkan segala sesuatu untuk pelaksanaan PSU itu. Persiapan ini dilakukan langsung oleh masing-masing pengurus dan anggota PPS dan PPK. Rencananya, kotak suara dan segala kelengkapan PSU itu akan didistribusikan ke masing-masing TPS mulai hari Kamis dan akan tuntas pada hari ini. Surat suara yang diterima KPU Pasaman Barat sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan, yakni sebanyak jumlah pemilih dan ditambah 2% yang bersifat sebagai cadangan. Dari ratusan ribu surat suara itu, hanya 40 lembar saja yang cacat. Terdapat lebih dari 302.000 pemilih di Pasaman Barat. Kita lihat hari ini KPU Pasaman Barat melaksanakan packing untuk persiapan pemungutan suara ulang 13 Juli yang akan datang. Beberapa informasi bisa kami sampaikan bahwa kebutuhan surat suara untuk pemilih seluruh Pasaman Barat berjumlah 302.787 jumlah surat suara. KPUD Pasaman Barat optimistis distribusi logistik pemilu ini berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. KPU Pesisir Selatan mendistribusikan logistik pemilihan suara ulang anggota DPD daerah pemilihan Sumatera Barat secara bertahap dari tanggal 9 Juli hingga 12 Juli 2024. Tahap pertama dilakukan untuk daerah yang jauh dari gudang KPU Pesisir Selatan, yakni daerah pemilihan 5 yang mencakup Kecamatan Silaut, Lunang, Basa Ampe Balai Tapan, Ranah Ampe Hulu Tapan, dan Air Pura. Sedangkan daerah pemilihan yang lokasinya dekat dengan gudang KPU akan didistribusikan pada tanggal 12 Juli. Seperti di daerah pemilihan 1 yang mencakup Kecamatan Empat Jurai dan Batang Kapas. Untuk PSU ini, KPUD Pesisir Selatan mendistribusikan lebih dari 1.500 kotak TPS, sesuai dengan jumlah TPS yang ada di Kabupaten paling selatan di Sumatera Barat ini. Skema kita itu adalah kita prioritaskan di tanggal 9, tanggal 10 ini bagi kecamatan yang jauh dari Painan, dari pusat kota ini. Prioritas utama kita itu untuk hari ini dan besok itu daerah Dapil 5, Dapil 4, dan Dapil 3. Selanjutnya di 11-12 nanti kan Dapil 2, lalu terakhir mungkin paling lambat tanggal 12 itu Dapil 1 sudah kita distribusikan untuk wilayah Painan dan Batang Kapas. KPUD Pesisir Selatan berharap logistik pemilu ini sudah diterima oleh petugas KPPS pada hari ini, atau 1 hari sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara ulang DPD Daerah Pemilihan Sumatera Barat. Dari Pesisir Selatan, Banta Fauzan melaporkan.